menderita dan ku tak berdaya. Satu, oke, satu di mic cek. Cek satu. Oh ini cek. Baik, Bapak Ibu, di siang hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Dan terlebih dahulu kita patut mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di perjalanan kita dari rumah kita, sehingga di saat siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk ibadah perdana, khususnya kita masyarakat Nias. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Sebelumnya, Shalom, selamat siang, Yahoo. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati, pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Sebelum kita merespon kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani. Nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Di bait pertama nanti kita akan dalam keadaan duduk. Dan di bait kedua kita dalam keadaan berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah
Ya Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya ya Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Kita bangkit berdiri. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa untuk hadis kami pada ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu lah kami masyarakat Nias yang ada di Biak dan Supiori, kami boleh bangkit kembali untuk ada dalam persekutuan persaudaraan yang haleluya dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat kekenan Tuhan dalam perjalanan dari rumah kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan biarlah tempat ini untuk hadir bersama dengan kami. Dikuduskanlah tempat ini, dikuduskanlah hati kami, pikiran kami, sehingga kami fokus tertuju kepada pribadi Allah yang sempurna itu. Terima kasih Bapak, sterilkan tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Semua roh-roh yang tidak memuliakan nama Tuhan yang mengganggu kami sepanjang hari ini, berdoa dalam nama Yesus, jauhkan itu Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu terjadi atas di tempat ini dan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami habiskan ibadah perdana kumpulan masyarakat Nias saat ini tanggal 3 Mei tahun 2026, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita nyanyikan satu pujian dan kita mempersiapkan hati kita tentunya untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dalam perjalanan tadi Bapak Ibu, saya dapat lagu yang saya suka, lagu itu dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Saya kurang tahu nomornya berapa. Ya, lagu ini dalam perjalanan karena saya coba untuk menenangkan hati untuk melayani Tuhan bagi gereja juga saat ini. Kita nyanyikan pujian ini, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak kusesalkan hidupku, ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau tetap dekat, sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Kau Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Unggulan masyarakat Nias yang kami kasih di dalam Tuhan, ini adalah lagu-lagu yang menghibur kita semua, bahwa kita beroleh ketenangan itu munculnya dari pribadi Tuhan yang sempurna itu. Ya, puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian lagi, bolehkah? Pak Wakil Ketua tidak gitar kan? Tidak gitar ya? Tidak ada gitar, ya apa maksudnya? Kita nyanyikan pujian sekali, kita bersorak-sorai, bisa toh? Kita nyanyikan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri? Semangat, 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 bangkit berdiri semua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, tetap kalian berdiri, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Sabar ya, saya lihat saya punya lagu di dulu. Pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas
Yesus pelepas dosaku, Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Bagian kedua, Dia membelaku. Dia membelaku dalam percobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Kita berdoa. Harapan kami Tuhan tidak pernah pudar. Harapan kami tidak pernah hampa. Karena kami mengimani, bukan mengimani sesuatu yang lahiriah. Tuhan itu kalau mengimani Tuhan, itu adalah pengharapan yang hanya sementara, yang sifatnya akan dibinasa dan tidak ada artinya. Tetapi yang kami harapkan hari-hari ini Bapa di surga adalah perkara-perkara yang kekal, di mana kami akan menikmatinya bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini kami umat-Mu, perkumpulan masyarakat Nias yang ada di Vietnam Supiore, dengan kerendahan hati Tuhan, dan membuka hati kami, dan membuka roh kami untuk menerima Engkau sebagai firman Allah yang hidup, untuk bisa menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami. Bahkan apabila kami sakit, kami dipulihkan dan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tapi hamba-Mu, sia-sialah hamba-Mu mempersiapkan firman-Mu tanpa Roh Kudus-Mu menolong saat ini. Itulah sebabnya Roh Kudus-Mu mengambil alih sepenuhnya penyampaian firman Tuhan dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, silakan duduk. Saya lagi sampaikan buat kita semua, shalom. Yahu, Horas. Kalau bahasanya Bapak Yogi, iya. Jadi buat bapak-bapak yang mungkin tidak simak dengan kami, kami menyampaikan firman dalam iman Kristen ya. Kami bersyukur bapak-bapak yang sudah bergabung ya, yang sudah hadir di sajian hari ini. Tentunya ada peribahasa berkata, tanpa kenal maka tak sayang, benar ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang sudah mengenal saya ya, namun alangkah banyak kalau saya perkenalkan diri. Nama saya Waris Suduru. Saya sudah punya istri 1 dan anak 2. Sebenarnya 3, namun Tuhan ambil 1. Dan istri saya itu orang Papua, Ibu Sega ya. Ibu Sega juga ini suaminya orang Papua. Waktu kemarin kan di rumah sakit, ibu masuk, saya bilang, mana Bapak? Ada juga panggil ya. Sekarang dunia sudah terbuka dan kita bisa bergaul kepada siapa saja. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Asal saya itu Bapak Ibu dari Lahusa Umum. Kita masing-masing di sini itu tidak ada tidak ada hubungan darah daging. Yang kita hanya satu daerah dari sana, lalu kita merantau di sini, dan tentunya kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Kami di Makassar itu, kami tidak lihat dari kampung mana. Saya di Makassar 1 tahun.
Dan namanya semua dari Sumatera, kami satu orang Sumatera semua. Ada Fam Yahya Nainggolan, ada Fam Sitinja. Saya bilang semua dari sana, kita gabung semua orang Sumatera. Siapa yang berani menghimpit kita, kita sama-sama himpit juga. Ya, begitu. Tapi bukan berarti nanti kita apapun yang terjadi sini, kita bersatu untuk kumpulan masyarakat yang sini bisa bangkit kembali karena sudah vakum kurang lebih 3 tahun. Ya, saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ketua, pengurus yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk pelayanan ini. Bapak Ibu, memang dari waktu kita pembentukan itu saya terlalu sibuk sekali. Ya, cara manusia untuk istri dalam kondisi begitu, jujur saya lelah. Ya, saya lelah. Dan karena perjanjian waktu nikah itu Bapak Ibu itu yang mengikat. Ya, waktu menikah itu kita bukan berjanji di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Tadi saya pulang gereja dengan hati yang gundah gulana, sampai di rumah dia hambur kencing di dalam kamar. Memang hati saya sempat saya diam saja. Pagi-pagi saya bangun jam 6 karena malam terlalu lelah. Saya duduk baca firman Tuhan persiapan hari ini. Saya begitu injak lantai, ya ini air dari mana? Dia hambur kencing lagi. Jadi minta maaf buat pengurus, saya tidak ada persiapan konsumsi karena saya sudah belajar semua tadi malam. Saya kasih anak-anak kalau ada siapkan. Saya pulang gereja jam 11 kurang 15. Saya pikir saya yang terlambat dari semua. Saya bilang telepon Pak Ketua, minta maaf saya tidak sempat masak. Anak perempuan saya pulang gereja masih tidur. Saya jaga saya punya hati untuk tidak terganggu. Jaga hati, jaga hati sejahtera. Pak Ketua, saya telepon Pak Ketua minta maaf, saya tidak bawa apa-apa. Dan kalau berkenan selesai pada saya pulang. Baik Bapak Ibu, ya kita akan membuka Alkitab kita dalam Kitab Yosua. Ini ya ibadah perkumpulan masyarakat Nias Biak dan Supiori. Ya saya kasih judul firman Tuhan hari ini komitmen. Ya, komitmen untuk beribadah, komitmen untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, komitmen untuk terus ada dalam perkumpulan. Ya, Yosua pasal yang ke-24, saya baca buat kita di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yosua itu bukunya di buku Perjanjian Lama. Saya baca buat kita. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen kumpulan masyarakat Nias itu harus terus maju dan maju. Ya, Yosua di akhir hidupnya menjelang matinya, dia umur 110 tahun. Dia kumpulkan para orang Israel, dia kumpulkan para laskar, karena dia tahu ketika dia meninggal, Bapak Ibu, dia sudah tahu bagaimana nasib angkatan-angkatan anak muda yang bangkit kemudian. Itu pasti mereka meninggalkan Tuhan. Dan benar, setelah angkatan-angkatan Yosua itu mati semua, maka kata firman Tuhan, bangkitlah angkatan yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Dan kumpul semua. Dan tentunya kalau dalam keluarga, kalau tempat kecil ya, ini tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam dalam keluarga. Ya, kita semua ini gembala keluarga, imam itu menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan saja hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan pun sama. Ya,
Puji Tuhan. Dalam konteks ini Bapak Ibu, kita akan melihat ada 3 poin yang menjadi pelajaran buat kita. Yang komitmen yang pertama, komitmen beribadah dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan melayani Tuhan, jadi majelis, jadi diaken dalam gereja, tapi tidak ada rasa takut sama Tuhan. Dari rumah mabuk ke gereja, pakai pakaian ibadah, pakai dasi, pakai sepatu, pulang dari gereja, tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan hidup. Di sini katakan yang pertama, komitmen beribadah dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Ini kembali ke hati. Kami pulang dari, istri saya itu pulang hari Kamis pagi jam 12. Bapak Ibu tahu, dia begitu dia masuk pintu itu, dia punya sikap itu, tatapan itu lain sekali. Saya tatap ini kenapa ini? Dia masuk, dia buka pintu dari satu pintu kamar, yang satu buka yang lain, semua pintu lemari sampai pintu lemari, maka dia buka. Dan kenapa? Aduh Tuhan, curiga tinggi. Saya bilang, saya masih belum berpikir positif. Lalu saya keluar, ini minta maaf saya curhat ya. Ini tentang, ini sikap hati. Saya keluar karena saya istirahat, tidak bisa tidur, terganggu dengan pikiran, saya punya pekerjaan. Saya bangun, saya sudah tahu saya punya CPT itu beratnya sekitar 80 kilo beratnya. Sudah kering, saya bilang, saya tutup dulu. Saya dorong sekitar 15 meter. Begitu saya masak, capek, dia menangis di kamar. Kenapa? Itu siapa di luar tadi? Saya bilang, siapa lagi? Saya panggil Mama sudah sakit sudah 5 tahun. Curiga dari waktu ke waktu tidak pernah terbukti. Saya bilang sama dia, Mak, kalau saya niat kawin dan perempuan lain, sudah dari dulu. Saya bilang, Mak, saya berangkat tahun 2006 itu waktu tsunami di Aceh. Orang tua itu bilang begini, tidak usah pulang lagi ke Papua. Kita cari perempuan di sini lah. Dalam hati saya, memang itu segampang itu kah? Tapi saya punya 2 hati, ada 2 di Papua. Tuh, niat dah boleh. Kalau sudah pulang ke daerah itu pasti punya bahasa. Tidak usah pulang sudah. Kau di sini lagi. Tapi saya bilang, Ma, kalau saya ada niat dulu, sudah dari dulu. Tapi karena saya punya janji di hadapan Tuhan. Baik, pada waktu susah senang. Apa engkau bersedia menerima nikah Tuhan sebagai istrimu? Bilang apa? Bersedia. Harus bapak-bapak. Begitu. Jangan ada masalah sedikit, lalu mulai diri kanan kiri. Ingat firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, saya ketua rockman di gereja rock. Aduh Tuhan, saya mau tahu satu-satu. Bilangin, kalau kalian melayani, kalau kalian punya keluarga tidak betul, jangan pura-pura naik mimbar. Karena punya gelar Bapak Ibu, sarjana, doktor, MS, apa segala macam. Tapi hidupnya itu hanya berdiri. Tapi liku-liku kehidupan itu Tuhan. Tapi selama saya jadi ketua rockman, mohon maaf, firman tetap saya sampaikan. Terima kasih dekat saya sampaikan. Itu pertama. Komitmen beribadah dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi kita ikut Tuhan Bapak Ibu bukan hanya ikhlas tetapi setia. Ya saya punya kesaksian pribadi. Aduh, setiap kali kalau sudah mulai aktif dalam pelayanan, ada saja yang muncul, rasanya hati ini memberontak. Tapi dengan firman Tuhan, waktu kita mulai ada rencana untuk pembentukan masyarakat Nias, saya sudah niat untuk gabung lagi. Lalu saya sudah mulai komitmen untuk tetap ikut Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Aduh, muncul masalah. Waktu istri saya itu terbaring di rumah sakit, pulang hari Kamis Rabu malam, saya bangun jam 3 sampai seru Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan keadaan seperti ini? Apakah saya perlu menghancurkan diri? Apakah saya perlu merusakkan diri?
tapi dalam doa Tuhan ingatkan saya, ayo. Bapak-bapak kalau biasanya ada masalah tuh pikirannya itu larga hal yang negatif. Tapi puji Tuhan kita punya masyarakatnya kan di sini. Ya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan untuk kita semua. Ya, takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan itu galak, tidak. Memberikan rasa hormat kita kepada Dia, bahwa Dia itu adalah pemilik hidup ini. Ya, hidup ini Dia punya, maka kita harus memberikan hormat kepadanya. Lewat ibadah Bapak Ibu, lewat ibadah seperti ini, kita ditegur dengan firman Tuhan. Ya, kita ditegur, oh iya saya dari rumah tadi itu saya punya hati begini. Begitu kita dengar firman Tuhan, otomatis, oh ya Tuhan terima kasih ya. Dari firman Tuhan tadi, saya punya hati ditegur. Bapak Ibu setiap pagi saya catat saya punya keadaan hati, oh Tuhan. Besok pagi itu saya punya keadaan hati begini, saya catat Tuhan. Ini saya punya keadaan hati hari ini, besok pagi saya berdoa Tuhan. Kikis pelan-pelan, kikis Tuhan. Karena saya ingin hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya kita tidak tahu Bapak Ibu, hidup ini kan Tuhan punya. Kalau sewaktu Tuhan panggil, ya jangan kita mati sia-sia. Tetapi mati berharga di mata Tuhan. Ya, kejadian minggu lalu juga ada pernikahan di pasar Impres itu. Waduh. Tadi malam saya punya keperluan di Darfur baru ada pengkhotbah dia singgung. Ada pernikahan di Impres. Dia pesan, kalau boleh itu jangan dikebur dulu. Itu dia mati karena Tuhan atau dia mati karena apa? Saya sempat bilang bisa juga dibaca keras. Makanya dalam gereja itu Bapak Ibu para pelayan kan pilih-pilih firman Tuhan. Kalau ini bilang ini kok sampaikan ayat ini, sampaikan. Karena tujuan Tuhan untuk menegur kita untuk supaya kita kita mau harus hidup dan berkenan kepadanya. Ya, yang kedua, komitmen yang kedua. Ya, komitmen beribadah berarti membuang ilah lain. Bapak Ibu, waktu saya ke Makassar, saya diberi apa ini? Ilmu pelindung. Ya dulu waktu sebelum, ya itu sudah sebelum kenal Tuhan Yesus, ada saya punya tete itu yang mau bilang turun juga ya tete. Waris, ya sebelum berangkat kau minum ini. Lalu dia tulis tulisan apa? Tulisan mohon maaf, itu tulisan Arab. Dia buat kepala satu tubuh tapi kepalanya 3. Dia bakar tulisan itu dengan menggunakan pensil warna, tapi tidak pensil khusus. Bagaimana Pak tulis? Tahu itu pasti. Yang dari situ Pak tahu. Ada pensil warna air sekarang, dia tulis di piring. Baru kertas itu dikasih minum. Bapak Ibu tahu saya minum. Saya bilang, puji Tuhan, berarti saya bisa kuasai dunia ini. Bapak Ibu tahu, sampai di Makassar, saya yang menderita. Saya yang menderita. Karena roh itu beda dengan roh Tuhan. Aduh, saya tulis setiap kali terima pelajaran firman, aduh Tuhan, saya benar-benar rasa terbakar. Lalu diberikan kesempatan satu ruangan. Ini orang-orang dari kampung yang pernah minum ini datang ke sini. Tapi betul, didoakan itu muntah-muntah. Halo, yang kita dari kampung ini yang sudah sering minum-minum itu stop sudah. Tidak boleh ada ilah-ilah lain. Yesus dan Yesus di rumah saya itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya patung-patung, tidak yang namanya ilah-ilah lain dalam nama Yesus. Yang bisa juga jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadat di seberang sungai Efrat dulu di zaman orang Israel. Ya, dulu di zaman orang Israel itu patung itu bisa itu ilah itu patung. Gunung-gunung mereka sembahyang, di bawah pohon-pohon yang rimbun mereka bawa di situ makanan, mereka sembahyang di situ. Ya, saya percaya sabda Bapak dulu itu sebelum bertobat itu juga ada pohon besar di dalam rumah itu dia bawa ayam, dia bawa makanan. Bilang, itu buat apa Bapak? Sembahyang. Tapi kenal Tuhan Yesus, ternyata itu penyembahan berhala. Itu dulu. Tapi kalau zaman sekarang, nah kita lihat zaman sekarang, ya apa yang menjadi ilah zaman sekarang yang ada dalam rumah kita? Yang pertama,
HP, TV juga bisa. Orang sekarang kalau mau ibadah sama Tuhan, perintah khotbah di depan, buka TikTok, buka WA, buka Messenger, buka apa lagi? Facebook, itu kan hilang. Jadi konsentrasi kita itu, pikiran kita itu, hati kita itu sudah tidak tertuju sama Tuhan, tapi kepada yang lain. Ya, dalam keluarga, ibadah keluarga kalah dengan drakor. Siapa yang suka nonton di sini drakor? Dulu waktu saya sekolah itu saya suka nonton film India yang suka berat-berat. Pulang sekolah itu ada di pinggir jalan orang putar TV India, saya duduk situ berjam-jam. Papa. Kalau sekarang drakor, apa itu drakor? Waktu itu drama Korea. Ada satu ibu di dalam kami punya konser, dia bilang bisa dia nonton itu sampai 16 episode. Bilang Tuhan, 16 episode, lalu kau bikin apa saja dalam rumah sepanjang hari. Untung ibu tidak punya suami. Kalau punya suami, pilih melayang. Oke, yang berikut lagi, apa lagi? Itu uang dalam rumah. Uang juga bisa menjadi hilang. Buat apa lagi mau datang ke gereja? Semua ada kok. Uang ada, mobil ada, anak-anak sehat, semuanya baik. Tidak usah lah, di rumah saja. Itu termasuk ilah. Yang berikut ada juga termasuk ilah yang lain. Ya, percaya arwah. Kalau sakit sedikit, itu bawa itu mama ke dukun, mama sana itu ada air sembahyang. Itu juga termasuk ilah. Berarti kita sudah menduakan pribadi Tuhan yang satu-satunya itu yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang berikut, ilah apa lagi? Akar pahit. Istri, suami, anak-anak. Anak saya itu bapak ibu keluar rumah 1 minggu. Karena pagi-pagi itu kan saya sudah belanja, saya itu sepanjang karena saya punya istri sudah sakit, jadi saya sudah punya hati itu antara hati laki-laki dan hati perempuan. Semua kebutuhan sepanjang itu saya belanja semua, simpan dalam kulkas. Pagi-pagi bangun, saya bawa servis motor. Bang jam 11, saya pulang ini belum bangun lagi. Saya lagi belum. 11 bang. Dia kasih berilah, saya kasih beri saya punya sayur favorit, sayur petatas. Sayur petatas itu kalau tidak dicampur dengan pepaya tidak enak. Bilang dia tidak campur. Bapak sudah kering. Sudahlah, saya pergi petik yang muda-muda saya petik. Saya cuci, saya mulai giling. Saya punya tangis kasih masuk di sayur yang dia kasih bersih. Dia marah. Kamu pikir kamu sendiri yang makan kan? Lalu secara manusia saya emosi sampai ambil, saya buang itu sayur. Bapak ibu tahu, dia ambil di tempat itu, dia balik itu lempar di depan saya. Bilang Tuhan, semenjak saya dari kecil saya tidak pernah bikin sama orang tua. Saya menang, saya bilang Tuhan, kenapa lagi? Saya ikut dari rumah. Dia bilang silakan nanti kalau itu kebiasaan. Memang aku sudah bilang berulang kali. Kalau mau keluar, silakan sudah. Tapi tahu keluar. WA-nya malam dia WA saya bla 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 bla. Saya tidak balas. Lama-lama dia hapus Bapak. Nanti kalau saya sudah tenang saya pulang. Saya diam saja. Sangat hati sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai anak ini membangkang, jangan sampai anak ini memberontak. Dan akhirnya Bapak Ibu, suwe aja hari Senin bilang, adik, Bapak butuh kamu. Datang, Bapak mau bawa mama ke rumah sakit. Ya datang. Coba Bapak Ibu, ya, akar pahit. Saya harus butuh waktu untuk anak ini, untuk kami bangun komunikasi, saya perlu waktu untuk dia. Nah, memang semenjak mamanya itu dari kecil memang saya yang urus mereka. Untuk perhatian mamanya itu kurang, ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bilang tadi Tuhan kasih saya punya hati seorang istri dan seorang ayah. Ya, akar simpan dendam ke keluarga lebih kuat dari firman Tuhan tentang penampunan. Saya percaya tidak ada tempat ini. Oh, dia muncul bahwa saya punya persiapan akan. Ya, yang berikut yang ketiga, komitmen beribadah adalah keputusan seisi rumah. Halo,
kumpulan masyarakat Nias, dengar firman ini pula, bangun pagi-pagi, jangan ingat dulu yang lain-lain, bangun dan kasih bangun istri, kasih bangun anak-anak, datang sama Tuhan lebih dulu. Ya, komitmen beribadah adalah keputusan seisi rumah ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen yang kita harus lakukan. Selamat siang, Nona Yahubu. Mau pulang kan? Mau duduk di sini dulu? Pulang? Oh iya sudah. Saudara nunggu. Hati-hati. Jadi itu Bapak Ibu semua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, begitu suami kasih bangun, istri juga harus bangun. Ya, ada saya punya anggota rockman, dia curhat, aduh istri saya kalau kasih bangun sudah tendang-tendang saya. Ya, berarti istri tidak tunduk sama suami. Kalau istri punya tanduk itu, kasih patah-patah sudah, kasih patah-patah dia, tunduk sama suami. Ya, Yosua tidak bilang begini, aku pribadi, tapi aku dan seisi rumahku. Ini dideklarasikan kepala keluarga, tapi ini juga pilihan. Mari bapak-bapak yang ada kumpulan masyarakat Nias, kita ini sebagai pemimpin dalam keluarga, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu hidup ini hanya sementara, kita sibuk oleh apa saja. Ya, semenjak kejadian itu Bapak Ibu dan saya bilang, saya renungkan Tuhan memang benar. Setiap hari saya sibuk dengan saya punya persiapan di hari tua. Bikin kamar kecil-kecil disewakan misalnya aku 1.000 ke 2.000. Supaya kalau saya sudah tua, saya tidak kemana-mana, saya tidak mengemis. Saya duduk, dia ada sini 1.000, puji Tuhan ada beli sayur. Jadi kita pun saat siang hari, mari kita belajar bersama-sama. Kita bawa keluarga kita. Bapak Ketua, ini tanggung jawab yang berat. Wakil Ketua, ini tanggung jawab kita bersama. Kita mari, kita pimpin, kita bawa kumpulan masyarakat di sini. Bukan hanya berkenan kepada kita semua bersama, berkenan kepada masyarakat, tapi alangkah baiknya kita harus berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, otomatis kita berkenan kepada sesama, betul-betul dekat buat orang lain. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang, yang bergabung, yang bersyukur dengan keahlian dari Bapak Tulis, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris. Saya lihat mereka punya ada anak muda tuh, mereka lincah-lincah untuk mencari informasi mana ada orang Nias lagi. Yang di Sidur itu ada seorang ibu, pas hari itu saya posting kamar, dia posting ini ada orang Nias kan di dia. Saya bilang ada kumpulan masyarakatnya sebelah ibu, ada bu. Saya tidak tahu, saya bilang cek di Google bu, cek di Google kumpulan masyarakatnya di dia ada. Ya, saya lihat di dalam grup itu sudah cukup banyak kita masyarakat Nias. Terima kasih banyak buat anak muda. Ya, mari bergerak. Kita ini sudah tua-tua kasihan. Ya, baju di sini. Kita sudah tua-tua. Anak muda ini kita kasih gerakan. Makanya kemarin waktu pemilihan bagian seks kerohanian bilang jangan saya tetap mendukung kasih anak muda. Ya, anak muda itu punya tenaga yang luar biasa. Bapak Amos luar biasa itu. Bapak Amos. Saya baru tahu itu menjadi pendeta. Bapak Amos pendeta yang saya baru tahu. Pendeta. Dan kita semua pendeta. Tadi ada seorang gembala yang khotbah di Kebirok, tidak usah punya nama pendeta. Pendeta juga tuh kadang-kadang kelakuannya tidak benar. Kalau gembala boleh. Gembala itu orang yang rendah hati, datang berdomba-domba. Pemimpin, ketua, wakil ketua, semua pengurus rendah hati. Orang yang rendah hati itu gampang untuk tidak bisa jangkau. Tapi orang yang sombong itu Tuhan Yesus. Selamat siang. Tertidur di sini. Semua di sini orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang Tuhan jamah hatinya untuk memiliki hati dan pikiran Tuhan Yesus. Demikian renungan firman Tuhan kita saat siang hari ini. Memang agak panjang juga ya, tapi ini firman Tuhan. Dari pandangan kita selesai ada 15 menit,
Lalu kita lama-lama di mana tidak artinya. Lebih baik kita pada waktu untuk Tuhan dengan firman Tuhan, supaya Tuhan tuntun hati kita menjadi hati yang mulia. Amin. Kita berdoa. Ini kan pujian yang berkata, lagu yang tadi teringat ini. Bapak Wakil Ketua masih ingat tadi lagu yang terakhir ini? Ayo, Bapak Ketua masih ingat tadi lagu ini? Lagu musik tadi terakhir. Indah rencanamu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dari ataskan lagi. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami bersaksikan hari ini. Hati kami bersyukur, kami ditegur, kami dinasihati Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, apabila selama ini kami mau beribadah kepada-Mu, namun tidak disertai dengan roh takut-akan Tuhan, atau ada ilah-ilah lain yang dalam diri kami Tuhan, atau mungkin kami tidak komitmen untuk beribadah kepada-Mu seisi rumah kami. Tuhan, berdoa saat ini Kau pulihkan hati kami semua.
supaya hati kami Tuhan tertuju kepada Engkau sebagai pemilik hidup ini. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Ini kami kumpulan masyarakat Nias Gideon dan Supiuri. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berkomitmen dan belajar untuk takut akan Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Ketua, buat Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus yang lain. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, kemampuan, kekuatan, urapan agar surga mengurapi harap para hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh bertanggung jawab untuk memimpin kami. Haleluya, menuju kumpulan masyarakat Nias yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Buat kami yang lain, Tuhan tolong kami punya pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin suami kami yang belum bertobat, yang belum diselamatkan, Tuhan kami berseru saat ini, Tuhan sudah selamatkan, tobatkan keluarga kami, supaya kami, haleluya, hidup dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan karena firman-Mu. Selanjutnya kami akan berikan korban persembahan kami, layakan persembahan kami Tuhan, dan biarlah itu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita menyanyikan pujian. Coba lagu rohani kah yang bisa Bapak Ibu bisa tahu? Ya. Ibu angkat dulu. Ibu angkat. Hanya ini Tuhan kan? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan yang mempunyai berkat itu akan mengembalikannya kepada Bapak Ibu berlipat kali ganda. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya berkeberatan Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk hormati Tuhan. Kita akan tunduk kepala. Bapak
Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah saat ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah, haleluya, memulihkan setiap angan-angan, pikiran dan persangkaan kepada-Mu dan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa buat masyarakat Nias yang tidak bersama dengan kami. Bapa, mungkin mereka ada halangan, ada masalah persoalan. Berdoa bersama-sama, Roh Kudus menolong mereka juga, sehingga di hari-hari ke depan bukan boleh bergandengan tangan, kan boleh bersama-sama berkumpul beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan buat masyarakat Nias yang masih belum bergabung, yang masih belum kami jangkau, yang masih belum kami sentuh mereka dengan haleluya, kami para pengurus dimanapun mereka berada, baik ada di Spion, bahkan yang ada semua di Papua, kami doakan Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, ibadah yang akan berlangsung pada bulan depan, kami doakan Tuhan Kau memberkati dan bawa kami semua dalam ibadah tersebut. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus-pengurus yang lain. Biarlah penerapan Allah yang tidak terbatas itu mengurapi memakai mereka, dan biarlah mereka menjadi teladan, menjadi figur bagi kami, sehingga kami bersepakat untuk kumpulan masyarakat Nias ini boleh jalan seturut dengan mau-Mu. Terima kasih Bapa, kami doakan tempat ini yang sudah mengizinkan kami. Tuhan memberkati mereka juga, Tuhan memberkati mereka, jiwa mereka, roh mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Tuhan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua kerinduan kami, semua permohonan kami sudah menyampaikan kepada-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa, dan sekarang akhir dari ibadah ini kiranya berkat Tuhan memberkati kami semua. Bapak Ibu, keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, cinta yang tidak pernah hingga batasnya dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang persekutuan Roh yang kudus akan menuntun memimpin kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha dan Tuhan kekal selama-lamanya. Berkat ini kami terima sepenuhnya dalam satu nama yang besar, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Pendeta Amos. Kepada hambanya kami memberikan mic ini.
Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa ya firman di siang hari ini adalah satu komitmen bagi kita untuk masyarakat Nias. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan di siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati dalam setiap keluarga bahkan pelayanan. Dan juga kami berterima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir di siang hari ini. Selanjutnya, mungkin ada 1-2 kata dari Bapak Ketua kami persilakan. Cek 1 2. Salam. Ini semuanya Bapak Pembina, Bapak Waduh. Cek. Ya, saya ulangi. Ini semuanya Bapak Pembina, Bapak Waduh, Bapak Pembina, Bapak Sepeda. Ira Satuama, nama saya Ina Widargia. Bapak Ibu, saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir adik-adik pada perkumpulan. Adik-adik yang hadir pada siang hari ini dalam perbedahan kepada masyarakat Nias yang sama-sama terima kasih kepada pelayan hamba Tuhan yang sudah melayani kita di siang hari ini. Ada satu kalimat sangat berkesan lihat saya adalah satu komitmen kata ini hanya satu saja tetapi sangat luas artinya bahwa dalam perkumpulan masyarakatnya ini kita harus ada komitmen semangat bersama di dalam memajukan sebuah organisasi yang ada dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sebagai pembuka dan sebelum saya bertanya, dua baik KPU Yahoo. Terima kasih untuk semangat ini. Ini pengurus baru dibentuk sekitar 1 minggu ya, 1 minggu. Makanya saya sampaikan tadi terima kasih sekali kepada pembina kita yang sudah berupaya bisa mengumpulkan kita kembali yang setiap tahun sudah patut tetapi bisa kembali. Makanya saya kasih di awal bahwa harus ada kajian komitmen yang satu sampaikan semangat kebersamaan kita untuk menjalankan organisasi ini. Dalam perkumpulan masyarakat Nias Setiori ini ada beberapa hal yang sudah sempat kita bahas. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas
dan itu nanti akan menjadi anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita yang akan dibukukan dalam satu buku, nanti akan dikerjakan oleh Bapak Sekretaris. Tetapi saya menyadari hal ini bahwa ini membutuhkan waktu yang agak lama. Tetapi ada beberapa poin yang sudah kami catat, mulai dari minggu kemarin sampai kemarin juga saya sempat ke rumahnya Bapak Julis untuk membicarakan hal-hal tentang ini dan kemajuan pertumbuhan ekonomi. Pertama, di dalam dulu yang sangat mendesak adalah dalam jadwal peribadahan. Di dalam jadwal peribadahan ini, Bapak Pembina, kami sudah bincang-bincang sedikit untuk karena ini yang sangat mendesak yang harus kita jalankan setiap bulan sesuai yang sudah kita sepakati bahwa kita akan peribadahan ini sekali sebulan di minggu pertama menjadi jadwal. Tetapi nanti ketika ada keluarga misalnya meminta undur, itu bisa disesuaikan dengan kegiatan keluarga, itu tidak menjadi masalah. Tetapi dalam penjadwalan ibadah ini nanti kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Ada yang namanya kelompok yang memang sudah berkeluarga, ada yang namanya yang kedua kelompok yang masih single. Nah, yang single ini itu lagi nanti kami bodoh dia. Ini nanti ada pengelompokan lagi, karena tidak semua single itu menjadi satu. Baik yang ada di dia maupun yang ada di situ. Mungkin yang single yang ada nanti di dia ini itu bisa nanti bisa dibagi menjadi 2 jadwal peribadahan atau menjadi 3. Mungkin itu Bapak Sekretaris akan mengumpulkan dan seksi kerohanian nanti tolong dicatat yang single, tetapi yang jadi gambaran-gambaran seperti yang single yang bersama-sama dengan Bapak Idris itu nanti Pak Harufa Widat Ani itu nanti satu jadwal ibadah, ada lagi Harufa yang satu itu nanti ada satu, nanti tergantung nanti penilaian kita seperti apa untuk menjadi satu jadwal ibadah. Tetapi yang untuk tentara, ada tentara yang itu juga nanti tidak mungkin kita kasih jadwal ibadah mereka ini satu-satu juga. Kita mungkin nanti kasih mereka 3 ya, kalau nggak salah. Itu menjadi satu jadwal ibadah mereka. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa nanti untuk single ini, misalnya, karena ini saya sudah alami sendiri. Ketika saya masih menikah dan saya single, saya itu diberikan jadwal ibadah. Tetapi saya alihkan jadwal ibadah saya ini ke rumah keluarga. Nanti itu bisa dimungkinkan. Terserah nanti yang adik-adik mereka ini, mereka bawa di keluarga mana, nanti itu kita laksanakan ibadah. Tapi atas nama mereka. Terus kalau untuk nanti buat konsumsinya, tetap kita berikan untuk mereka. Itu seperti begitu dulu gambar. Nah, tapi nanti kalau kita dari Bapak ada saran yang lebih bagus lagi, nanti kita kemudian ini hanya gambaran awal untuk jadwal ibadah. Karena ini jadwal ibadah ini agak cepat, mendesak untuk kita lakukan. Tetapi untuk bulan 6, saya sudah koordinasi dengan Pak Dea. Untuk bulan 6 nanti di rumah tangga, di Pemda. Nanti untuk bulan 7 nanti di rumahnya Pak Dea. Nah, untuk bulan 8 nanti seksi kerohanian ini harus aktif di dalam mendaftar untuk memberikan jadwal ini, sehingga di bulan 8 ini nanti sampai selesai tahun jadwal ini harus ada. Nah, terus di tahun ini tidak mungkin semua nanti kita keluarga ini mendapatkan jadwal ibadah semua. Tidak mungkin, nanti akan yang mendapatkan di tahun ini akan diteruskan ke tahun berikutnya kalau Tuhan memberkati. Itu yang saya sampaikan tentang jadwal ibadah. Terus yang berikut tentang jadwal ibadah, pengurus juga memberikan kesempatan kepada kita semua, seandainya ada di antara kita keluarga yang istilah kerennya mereka bilang request jadwal ibadah. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin
bersamaan dilakukan di keluarga, sehingga requestnya misalnya harus di bulan 10 dan kepada kami ya, bisa. Tapi nah ada tapinya ya, ini yang saya wanti-wanti ya, pengurus wanti-wanti jangan sampai nanti misalnya saya minta di bulan 10, Pak Harifan juga pengen di bulan 10. Jadi ada dua yang minta di bulan 10. Bahkan bisa saja bisa tidak. Atau mungkin lebih. Ini bagaimana mengatasi? Ya, kami sebagai pengurus sudah mengambil satu keputusan ya. Ya katakanlah ya. Kayak kalau ada yang kayak begitu, ini tolong bicarakan di antara dua ini. Di antara dua ini siapa yang bisa dengan ibarat kita hanya dilaksanakan di satu kali. So gamay tulaba mengulihat dan dapet. Kau kubahili, kau kubandaso, kau tidak lebah, kau mungkin. Sehingga artinya kalau dalam bahasa Indonesia kita saling mengalah ya, saling mengalah. Kita saling mengalah, nanti di antara kita saling mengalah, sehingga jadwal ini tidak akan menjadi masalah di antara kita. Ini hal-hal begini saya sangat komit. Jangan sampai ketemu saya ini ada terjadi yang harusnya bermasalah menjadi masalah. Makanya saya harus sampaikan ini dari awal untuk mengantisipasi hal ini. Itu terus yang berikut saya ada mau ini dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya tapi tidak menjadi pasti. Di bulan Desember dan bulan Januari ini saya mau tanya, apakah kita tetap melaksanakan ibadah bulan di bulan Desember dan bulan Januari, atau sepanjang tahun 12 bulan tetap ada jadwal ibadah? Ini saya silakan Bapak Ibu bisa memberikan saran. Ini supaya nanti di anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita cantumkan setelah nanti dibuka. Karena kayak tadi saya bilang, biasanya kalau harus mengambil yang dua sama, biasanya mereka itu bulan Desember ini, bulan 11 itu sudah berhenti. Di bulan Desember katanya enak keluarga ini sibuk dengan kegiatan apa. Bulan Januari sibuk dengan kegiatan apa. Sehingga biasanya pada perdana nanti biasa melakukan di bulan April. Nah, untuk kita perkumpulan masyarakat bias, saya menawarkan kepada Bapak Ibu, apakah tetap kita laksanakan atau bagaimana? Ya, kan? Saya mungkin ibadah keluarga itu ada, tapi kita bikin Natal bersama. Ya, Awal bulan. ya, saran yang lain, Natal bersama. saran yang lain. Ini dari Bapak pun juga, artinya bahwa jadwal ibadah di bulan Desember ditiadakan, itu secara ilmiah ditiadakan, tapi kita ganti dengan acara Natal. Terus di bulan Januari, Bapak Pembina bagaimana? Tadi ada 2 bulan yang saya sebut, Desember dan Januari. Kalau di Januari bagaimana? Abang? Jadi ada saran yang lain sih. Kalau melakukan kalau cepat, kalau kita buat kalau kita dia awalnya total, nah karena kita punya pertengahan lah, Dengan Desember. Maksudnya tetap dilaksanakan Natal, seperti sama aja itu. Ya. Itu waktunya itu berarti di pertengahan bulan Desember, tapi Natal tetap ada di kita menyelesaikan dengan kelas. Pak Gembala. Gembala. Ya kalau saya Bang Pak Ketua sepakat dengan Bapak pemerintah baru kan ya. Kalau masalah Januari itu berarti kita ada ibadah. Mungkin itu dia tidak ada Pak. Ibadah Januari. Gembala.
sambut. Oh, ibadahnya. Sudah satu ibadah sudah kan? Atau ini kita ibadah ini ditambah dengan kegiatan kegiatan apa? Kita ada arisan tidak? Ada. Ini kan soal arisan. Ya, silakan jalan apa salah? Berarti tetap ada begitu. Bagaimana? Berarti tetap ada begitu. Ya, Bulan Januari tetap ada. Berarti Januari tetap ada. Bahwa Iya, saya setuju dengan Pak Baru saja. yang Natal ya. Iya, tiadakan saja itu tidak dengan Natal. Pak Sekretaris ya. Natal ya. Oke, yang Ibu. ya. Kalau dari kami itu di Desember itu kan biasanya kita kegiatan banyak ya. Ada Natal Raya, ada mungkin yang tidak sama ini itu bagaimana kalau kita buat itu Natal sekaligus sambutan di Januari. Jadi di Desember itu kosong, tapi nanti di Januari kita buat acara lepas sambut begitu. Dalam suasana Natal berarti kita bakal ramai begitu. Ini pertimbangan saja. Kalau biasanya kita ibu-ibu ya, jadi seksi repot di rumah jadi. Ada dua opsi. Yang kalau kita lakukan, jadi ada dua opsi. Bulan Desember kita laksanakan Natal. Terus di bulan Januari kita ada bang ya. Nah, di bulan Desember kita ada Natal. Bulan Januari ada Januari. Yang kedua, opsi yang kedua, bulan Desember kita tiadakan jadwal ibadah. Kita tiadakan jadwal ibadah dengan pertimbangan bahwa keluarga ada banyak kesibukan dengan arisan-arisan yang lain. Tetapi di bulan Januari kita melaksanakan Natalnya itu di bulan Januari sekaligus lepas sambut. Sekaligus lepas sambut. Nah, siapa yang mana opsi pertama dan opsi kedua? Biar kita masuk nanti dalam masa kita. Bagaimana? Saya sedikit. Mungkin kalau masalah Natal dan lepas sambut itu fleksibel saja, tidak. Saya rasa tidak perlu kita masukkan di anggaran dasar rumah tangga atau karena apa? Bisa mungkin tahun ini kita hanya lepas sambut, tahun berikut lagi kita Natal. Jadi itu fleksibel saja. Nah tadi dikatakan bahwa ada dua opsi. Saya setuju dengan opsi yang kedua. Kenapa? Seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa Desember itu kita terlalu padat kegiatan-kegiatan Natal. Kemudian bisa jadi kalau kita ambil di tengah bulan mungkin ada lagi yang pergi berlibur. Oke. Nah, jadi Sudah kita ya? ambil lepas sambut Ya, ya, Pak. ya. Jadi bagaimana setuju dengan ini bang? Kita Januari lepas Natalnya di Januari sekaligus lepas sambut. Kita laksanakan di bulan Januari. Bulan Desember jadwal ibadah tidak ada. Nanti kegiatan kita tidak ada, ya. Desember berarti tidak ada. kosong. Ya, kosong. Bulan Desember kosong. Januari kita laksanakan lepas sambut atau nanti bisa juga Natal atau lepas sambut. Ya, bisa Natal atau lepas sambut. Itu bisa itu seksi keuangan kalau terus yang berikut karena ini tumpah jadi saya harus sampaikan ya dasar-dasarnya dulu. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita lebih mendetail lagi untuk kita membahas. Untuk yang berikut masalah iuran dan arisan. Nah, iuran ini kita sudah sepakati adalah setiap keluarga ada 50.000 maupun yang single. Itu, tapi yang saya tekankan di sini bahwa iuran dan arisan ini kita mulai di bulan Mei. Tapi nanti setiap kita keluarga atau single bisa langsung berhubungan dengan bendahara.
Itu dia bulan Mei ya, kita mulai ya. Iurannya kita ini iuran. Tapi sekarang ini toh? Ya, bulan ini. Sekarang ini. Ya, Yang jelas semua. ya, bulan ini sekarang ini. Nah, udah ya, clear ya. Ya. Terus untuk iuran ya karena masih ada yang baru ini. Biasanya iuran itu 50.000. Yang perinciannya itu cuma ada perinciannya cuma di memori sudah 20.000 konsumsi ya. Konsumsi 15. Sosial 20, iuran wajib 15, terus konsumsi 15. Konsumsi 15, iuran wajib 15, Sosial 20. 20. Itu 50.000 per kakak atau yang single. Itu mulai bulan ini, bulan Mei. Mulai sekarang bisa berhubungan nanti dengan bendara. Terus untuk warisan, saya sampaikan untuk warisan maksimal warisan 100.000. Ini tidak ada wajib, hanya yang mau ikut, yang warisan. Tapi maksimal 100.000. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita. 100.000 maksimal. Terus tidak ada kewajiban. Oh ini harus tidak yang mau ikut. Dan ini nanti tolong bendara ini harus betul di kombinasi betul ya warisan. Jelas ya yang arisan ya? Jelas ya yang arisan. Terus nah ini perlu saya sampaikan karena kita orang Nias di sini banyak tapi yang datang ini masih belum lengkap ya masih ada. Saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu semua karena dalam penyusunan jadwal ibadah ini adalah keluarga dan single yang membayar iuran itu yang masuk di dalam jadwal pembayaran. Karena ada masyarakat kita di luar sana juga belum tentu mereka mau gabung, tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka kita akan lakukan komunikasi. Hingga ketika mereka sudah bayar iuran perkumpulan ini berarti akan dimasukkan dalam jadwal pembayaran. Tapi setelah jadwal yang sudah disusun akan sepakat ya. Jadi nanti sekiturannya ini seperti di dalam ini jadwal. Terus kami pengurus, kami sudah bincang-bincang dengan Pak ya. Pengurus kali ini kami punya program dalam pembuatan stempel. Kita bikin nanti stempel bulat. Nanti ada satu logo nanti yang empat batu. Terus untuk kata-katanya kami sudah perkumpulan masyarakat Nias, biar Yuri dan ada nanti kita akan buat kira-kira setuju ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Baik, Bapak Ibu, perkumpulan kita ini kami menyadari bahwa kedepannya nanti pasti ada perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman, tetapi ada satu firman Tuhan yang harus kita pegang bahwa dalam perbedaan pendapat apalagi ada amarah. Saya minta para sekretaris yang kita Yakobus 1:20 dan nanti 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Yang pertama Yakobus 1 ayat 20. Yakobus pasal 1.
Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Ada. Petrus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam organisasi kita perkumpulannya, kalau ada salah pendapat, salah paham, itu tadi ada Ramai Dola Urbasannya ada bahwa hukuman diri, hukuman rasul, itu bagus kalau karena Firman Tuhan menyatakan ketika kita jatuh dalam amarah, maka kebenaran itu tidak dikerjakan. Terus kita baca apa yang seharusnya kita lakukan dalam organisasi perkumpulan masyarakat Nias yang ada di Jawa ini. Mari kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Coba 1 Petrus 3. Siapa yang sudah? Pak Harifan. Hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Artinya kita harus setia dan sepakat di dalam Tuhan. Kita jangan jatuh dalam amarah, karena dengan begitu nanti kita akan diberkati. Kalau ada di antara kita yang ada kesalahpahaman, tolong kau kubahili, kau kubataso, kau rahuku, kau sehingga perkumpulannya kita ke depannya akan berjalan dengan baik. Itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Yang paling terakhir dari pengurus kami sampaikan bahwa pengurus sangat berharap bahwa kepengurusan ini mempunyai batas waktu yang ada, mempunyai batas waktu tugas. Kami mungkin hanya menyampaikan sekarang, tetapi mari kita memikirkannya bahwa kalau dari saya bahwa kepengurusan ini harus ada batas waktunya, harus ada batas waktunya. Mungkin 3 tahun atau 4 tahun kita laksanakan pemilihan kembali. 3 atau 4 tahun, jangan sampai 5 tahun terlalu lama. Karena nanti bupati aja itu orang hebat-hebat, presiden aja orang hebat-hebat, 5 tahun aja. Terus kita juga hebat seperti bupati juga. Kalau saya usulkan 3 saja atau 4 tahun saja. Ada 8 tahun Pak. Ada 8 tahun. Bapak desa ya. Tapi saya usul, dari saya 3 atau 4 tahun kita harus laksanakan pemilihan kembali. Ya, harus ada batas waktunya. Nanti tolong Bapak Ibu ini direnungkan nanti supaya kita tuangkan dalam anggaran dasar kita sehingga organisasi ini tetap berjalan. Kenapa? Karena jangan sampai pengurus ini nanti tidak becus. Nah, dengan begitu menjadi pengalaman untuk yang lain untuk melakukan perbaikan. Nah, itu tujuannya. Kalau saya seperti begitu, saya tidak mau terlalu. Jadi nanti kita tuangkan, jadi nanti di bulan depan kita akan lebih rinci lagi, tapi ini akan menjadi poin-poin yang akan dicatat. Nanti Bapak Sekretaris akan mencatat dan kita itu memang butuh waktu, akan dibutuhkan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, yang nanti lebih rinci lagi kita akan bicarakan lebih dalam. Baik, yang paling terakhir, karena di antara kita ini ada saudara kita. Ada saudara kita yang memang kita hari ini kita ketemu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak Ibu datang ke sini dan alangkah baiknya orang bilang apa? Karena tak kenal maka karena tak kenal maka karena kenal maka sayang. Oleh karena itu kami harap dengan hormat Bapak Ibu bisa mengambil tempat di depan. Mungkin ada anak tadi. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu saja bisa mengambil tempat di depan untuk bisa memperkenalkan diri.
Yahobo. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengundang kami, khususnya Bapak Sini Injak sudah WA suami saya jadwal untuk ibadah hari ini. Minta maaf, kami di sini sudah 2 tahun. Saya cari-cari perkumpulannya, saya tidak dapat. Saya ketemu Mama David, tapi saya bertemu dia sudah 2 tahun. Tapi dia tidak pernah undang saya ada ibadah orang Nias. Terima kasih. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Amin. Berarti kalau kenal nanti sayang kamu. Baik. Saya dengan suami saya bilang tadi, Bapak bilang enggak. Lebih enak kalau sesama orang Nias bicara katanya. Baik, kami adalah keluarga Suprisno Jai. Suami saya orang Jawa. Saya dari Nias, dari Idanegabo, Hilinaan. Pernah, terima kasih. Di Hilinaan, Kecamatan Idanegabo, di Papua kami sudah, kalau orang bilang lama, ada yang lebih lama. Kalau Bapak Ketua tadi bilang perkumpulan Timika, kami juga ada ikut perkumpulan Nias di Timika. Makanya saya cari pada waktu di Biak, saya cari tidak dapat, hanya ketemu Mana David. Kami dari Merauke pindah ke sini. Kebetulan suami saya adalah pendeta di gereja Advent. Kami melayani Bosnik dengan Sauri. Tadinya 3 pai, tapi SK baru karena sudah berkeluarga agak susah nyebrang pulau. Jadi Sauri dengan Bosnik kami layani. Kami dikaruniakan 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang tadi, nah ini dia, yang laki-laki yang kecil sana, yang perempuan di Jawa, kelas 3 SMA, sudah mau kuliah. Terima kasih atas undangannya. Semoga kita bersatu untuk saling menguatkan di tanah rantau. Karena saya bilang ketemu Pak Siombing, tetangga Pak Ati Setija, saya bilang saudara atau keluarga terdekat itu adalah saudara-saudara kita yang berasal dari satu kampung, yang satu suku dengan kita, itu adalah keluarga. Jadi kiranya perkumpulan ini menjadi berkat dan memberikan kekuatan dan semangat bagi satu dengan yang lain. Dan satunya mengobati rindu akan kampung halaman. Terima kasih. Oh iya, kata bapaknya sebut nama anak kata. Jadi biasanya kalau kami dipanggil di kampung Ama Claudia, karena anak pertama kami adalah Claudia, yang kedua namanya Wycliffe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Alamat di mana, Pak? Oh, maaf. Alamat kami di Bosnik. Jadi kalau pasar Bosnik dekat lewat Bosnik, pendeta bilang kampung Bindusi. Jadi dari lapangan naik ada SMK pariwisata, belok kanan, nanti di sana ada gereja Advent, kami tinggal di Pastoran. Kamu dekat gereja GBI kan? GBI. Manusia. Jauh. Jauh. Pos polisi. Itu di atas. Kami yang ini SMK saja. Jalur tengah. Kalau yang kantor polisi itu di jalur atas. Jadi masuk jalan belok kanan. Belok kanan, nanti di pinggir jalan ada gereja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih perkenalan singkat. Semoga dengan perkenalan ini kita menjadi satu keluarga dalam perkumpulan masyarakat Nias Dua Superior. Mungkin itu saja untuk acara selanjutnya, acara apa? Mohon maaf. Ini ada satu lagi ternyata saya.
bisa ini kami persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi semua. Ya, perkenalkan nama saya Martin dari Gas Selatan. Ya, di Lahoras. Saya di Gas Selatan. Tinggal di Bogor. Dan kalau saya di sini bisa tinggal di rumah Robinson Selatan. Dan sebelumnya itu saya sudah kenal sama ya kedua sama siap sama siap. Dan saya tinggi yang sudah 2016 belum pernah kembali ke Nias atau di Kota Samosir. Semoga orang ini kita bisa menjalankan program kita dengan baik dan sukses. Statusnya masih lajang enggak sudah? Status belum kawin. Saya tinggal di Kampung Mando di atas. Mando? Iya. Mau komentar? Iya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih perkenalan singkatnya. Nanti bisa bergabung lagi. Ini single juga ya. Nanti kedepannya nanti Pak Sekretaris ya yang komisikan. Ini saya pertama ini saya ambil dulu. Nanti Pak Sekretaris nanti ini. Baik. Ini karena mungkin tidak ada lagi yang kita bahas. Terus ini juga sudah keroncong. Terus kita masuk pada acara pertama. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kami mohon kesediaan Ibu Zega untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih juga untuk rapat singkat yang tadi boleh dilakukan oleh pengurus. Dan pada saat ini Tuhan, tiba waktunya kami untuk boleh menikmati berkat Tuhan yang boleh tersedia. Tuhan berkati makanan minuman yang tersedia, yang Tuhan berkati setiap tamu yang sudah menyediakannya bagi kami. Dan biarlah lewat makanan yang akan kami nikmati bersama nanti boleh memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami dan memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalani sepanjang hari ini dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.